semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Epita Putri, saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan modul 2 yaitu Dynamic Routing. Nah, teman-teman, Dynamic Routing itu apa sih? Dynamic Routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbaharui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, di sini ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, di sini ada IGP. IGP itu Interior Gateway Protocol untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Nah, di sini ada contohnya RIP, EGRP, OSPF, dan ISIS. Lalu ada IGP, Exterior Gateway Protocol, untuk routing antar organisasi atau antar AS. Contohnya ada BGP, Border Gateway Protocol. Nah, lalu ada dinamik berdasarkan cara kerja. Ada distance vector, router mengandalkan informasi dari tetangga, neighbor, untuk menentukan rute terbaik. Lalu contohnya ada RIP dan EGRP. Lalu ada link state, router membangun peta jaringan sendiri, database, topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Digistruct. Nah, contohnya OSPF dan ISIS. Lalu ada hybrid kombinasi distance vector dan link state, contohnya EGRP. Nah, lalu di sini ada komponen dasar dalam dynamic routing, yaitu ada neighbor, router lain yang saling bertukar informasi routing. Lalu ada metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Lalu ada routing table, tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Lalu ada algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik, contohnya Digistruct, Bellman, dan Ford. Lalu di sini saya akan menjelaskan EGRP terlebih dahulu. EGRP itu adalah Exchange Interior Gateway Routing Protocol. Adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. Lalu, EGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik, best path, dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. Nah, EGRP adalah pembangunan dari IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori hybrid routing protokol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, cara kerja EGRP itu, EGRP bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam suatu autonomous system number atau ASN. Nah, langkah kerjanya, yang pertama ada neighbor discovery, lalu ada router EGRP saling mengenali, membangun adjacency dengan router tetangga melalui pesan hello. Lalu yang ketiga ada topologi exchange. Yang keempat, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi berisi semua rute yang diketahui. Lalu ada route calculation. Lalu ada EGRP menggunakan algoritma dual defuncing update algoritma untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Lalu yang ketujuh ada routing table update. Yang kedelapan, jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan bukan seluruh tabel yang dikirim ke router tetangga membuat EGRP efisien. Lalu ada pesan di dalam EGRP untuk membangun suatu komunikasi. Nah, yang pertama itu ada hello. Hello itu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Lalu ada update. Update mengirim informasi rute baru atau perubahan. Lalu ada query. Query itu menanyakan rute ke router tetangga. Reply menjawab query dengan rute yang dimiliki.
ACK mengonfirmasi penerimaan pesan update. Nah, teman-teman, kita akan langsung mengimplementasikan EGRP di Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama, kita langsung saja buka topologi yang langsung saja kita konfigurasi di router pertama. Kita ke CLI, seperti biasa ini 0, ini 0, lalu IP address-nya 12. Kita masukkan IP-nya di PC terlebih dahulu. Kita desktop, IP configuration, 255, 252. Yang satu ya default gateway-nya 16.100.1. Nah, setelah itu kita ke router yang kedua. Interface isi IP di PC-nya. Nah, setelah dikonfigurasi, setelah kita nyalakan kabelnya, setelah langsung saja kita praktekkan EGRP. Kita buka router yang pertama. Kita langsung ke router EGRP. Tanda tanya dulu teman-teman. Nah, di sini kita dikasih pilihan untuk autonomous system number-nya. Kita di sini kita langsung pakai aja yang nomor 1 ya teman-teman. Di sini router EGRP 1. Nah, setelah itu kita masukkan networknya. Networknya 20.20. Network yang satunya lagi 172.16.100.1.
aja teman-teman. Langsung kita ke router sebelahnya sama seperti tadi. Nah, jadi dia itu ingin membangun hubungan dengan neighbornya atau tetangganya teman-teman. Setelah itu kita akan menambah. Nah ini udah teman-teman, EJRP itu cuma gitu aja. Sekarang kita coba tambahkan satu router lagi dan satu PC. Router. IP IP-nya sini 30. Udah, kita mulai konfigurasi lagi dari router yang tengah ini. Kita masukkan interface G0/2, lalu IP address-nya 30.30.30.1 lalu di router yang ketiga enable continue interface G0/console, IP address-nya 30. Kita masukkan IP setelah itu kita configure.
Setelah itu kita konfigurasi EJRP lagi teman-teman. Kita mulai dari router 2. Kita masukkan exit dulu. Nah, lalu kita di router 3. Di router 3 sama teman-teman. Router EJRP 1 networknya 30.30.30.0, lalu networknya 50.50.50.0. Lalu gimana sih cara lihat kita konfigurasi ini tuh berhasil apa enggaknya teman-teman? Nah, kita lihat di router 2 aja ya. Kita exit, terus kita tulis the show IP route. Salah teman-teman. The show IP route. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini. Nah, yang D itu EJRP teman-teman. Nah, ini. Jadi ini udah berhasil teman-teman. Setelah itu kita coba kirim paket ya. Kita kirim paket dari sini ke sini. Successful teman-teman, artinya ini udah berhasil. Kalau sudah, kita lanjut dengan menambahkan VLAN teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan satu switch dan 2 router ya teman-teman. Lalu IP-nya di sini kita kasih 40.40.40.0/30. Lalu di sini VLAN-nya VLAN 20. IP-nya teman-teman, langsung saja kita mulai konfigurasi. Kita mulai dari router 3 terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita masukkan interface G0/2. Lalu kita langsung aja shutdown. Yaitu kita buat sub interface-nya teman-teman. Interface G0/2.20. Lalu kita masukkan encapsulation $20. Baru kita masukkan IP address-nya 100.100.100.
Nah, lalu kita masukkan lagi interface E0/2.30. Lalu masukkan encapsulation.1q30. IP address-nya 200.200.255.255.255.252. Nah, teman-teman, setelah itu kita bikin IP DHCP full. DHCP full VLAN 20. Nah, masukkan networknya 100.100.0.255.255.255.252. Lalu masukkan default routernya 100.100.100.1. Lalu IP DHCP full yang V30. Networknya 200.200.255.255.255.252. Default routernya 200.200.200.1. Nah, ini udah. Kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu di switch, teman-teman. Enable OT VLAN 20. Terus name-nya V20. Lalu interface EPA0/2 switch port access VLAN 20. Nah, VLAN 30. Name-nya V30. Interface FA0/3 switch port access VLAN 30. Lalu kita masukkan mode terang interface FA0/1 switch port mode terang. Oh, teman-teman, ada yang lupa. Di sini harusnya kita masukkan EGRP-nya dulu. Kita masukkan router. Nah, di sini kita masukkan router EGRP1. Lalu kita masukkan networknya. Networknya yang network VLAN, teman-teman. 100.100.100.0. Networknya 200.200.200.0. Nah, udah. Kita cek di sini ya, teman-teman. Kita cek dulu apakah kita sudah mendapatkan IP. Nah, di sini sudah dapat ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah dapat ya IP-nya. Sekarang kita coba kirim pesan dari sini ke sini. Successful ya, teman-teman. Kita coba dari sini ke sini. Juga successful. Sekian pembahasan EGRP, segitu saja. Sekarang sekarang saya akan membahas
membahas tentang mengenai OSPF. Nah, apa sih itu OSPF itu? OSPF adalah Open Shortest Path First, adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya cost terkecil. OSPF termasuk jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra, SPF, Shortest Path First. Nah, lalu di sini ada tipe OSPF. Tipe protokol, link state, dan algoritmanya itu Dijkstra, SPF algoritma. Routing metric calls berdasarkan bandwidth. Lalu ada open standard, tidak hanya untuk router Cisco. Lalu ada konvergensi cepat, cepat mendeteksi perubahan jaringan. Lalu ada VLSM atau CIDR support, mendukung subnet mask variable. Lalu ada autentikasi, dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, lalu di sini ada area dalam OSPF. Area dalam OSPF adalah OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Area 0, backbone area. Area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Lalu ada area lain, non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Lalu di sini ada jenis-jenis OSPF. Itu ada neighbor discovery, router membentuk hubungan adjensi menggunakan paket hello. Lalu ada database exchange, bertukar informasi link states atau LSA. Lalu ada SPF calculation, menghitung jalur terbaik. Lalu ada routing table update, menambahkan rute terbaik ke tabel routing. Nah, di sini ada macam-macam pesan di OSPF, yaitu ada hello, mendeteksi dan menjaga tetangga neighbor. Lalu ada DBD, database description, deskripsi singkat LSDB. Lalu ada LSR, link state request, meminta informasi LSA tertentu. Lalu ada LSU, link state update, mengirimkan LSA baru. Lalu ada LSACK, acknowledgement, konfirmasi penerimaan LSA. Nah, teman-teman, langsung saja kita implementasikan langsung atau praktekkan langsung OSPF di Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menyiapkan seperti tadi, 2 router dan 2 PC. Lalu di sini kita masuk ke router yang pertama, kita konfigurasi seperti biasa.
Nah, teman-teman, ini udah saya konfigurasi semua. Tinggal kita masukkan IP di PC-nya. IP-nya 192.168.100.2. 252. Lalu masukkan 2 tambah 2. 100.1. Setelah itu kita langsung saja masuk ke router. Nah, jika sudah, kita langsung saja praktekkan OSPF di router. Jadi, teman-teman, perbedaan di router OSPF dan router EJRP itu apa sih? Kalau misalkan router OSPF ini dia menggunakan proses ID, sedangkan router EJRP ini menggunakan ASN, teman-teman. Nah, langsung saja kita ke sini. Exit router OSPF. Lalu kita masukkan networknya 21.21.21.0. Nah, teman-teman, kalau di router OSPF ini dia menggunakan wildcard. Apa sih wildcard itu? Wildcard mask ini terdiri dari 255. Nah, misalnya slash 30 nih kan. Nah, jadinya 255 itu dikurang 252 dari slash 30. Jadi 255, 255, 255 dikurang 252. Hasilnya kan 3 ya. Jadi sini tuh 0, 0, 0, 3. Nah, jadi hasilnya inilah yang akan dipakai, yang akan di router OSPF ini atau di network ini. Lalu di sini ada tambahan areanya. Kita akan pakai area utama aja, teman-teman. Jadi 3 area 0. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita lakukan lagi. Lalu kita masukkan lagi 192.168.100.0. Nah, 0.0.0.3 area 0. Kita lakukan lagi di router sebelahnya hal yang sama. Router OSPF networknya itu 21.21.3. Networknya 172 nomor 172. Nah, seperti itu, teman-teman. Udah, gitu aja. Sekarang kita coba kirim pesan. Dari sini ke sini.
successful teman-teman, artinya ini sudah berhasil. Sekarang kita coba lagi tambahkan satu router dan satu PC. Nah, kita langsung aja konfigurasi. Oh ya, ini aku kasih IP dulu. Tiga satu tiga satu tiga satu tiga nol Nah, kita mulai konfigurasi dari router tengah. Langsung saja interface W0/2, lalu IP address 31313131. Lalu di sini Nah, ini salah teman-teman, harusnya space 28. Nah, sekarang kita masukkan IP di PC-nya. Nah, jika sudah, kita OSPF lagi dari router tengah. Interface, salah. OSPF 1. Lalu kita masukkan networknya. 31 31 3 area 6.
sekarang di router ketiga. Tadi kan slice-nya slice 28, 240. Berarti 240, 255, 255, 255 dikurang 240. Berarti hasilnya 15. Areanya udah. Lalu setelah itu kita coba kirim pesan lagi nih. Yeay, udah sukses. Berarti ini udah berhasil. Sekarang kita coba tambahkan pilihan lagi kayak tadi ya. Nah, ini udah. Kita mulai konfigurasi dari router 3 yang ini. Interface G0/2. Langsung aja nge-shutdown. Nah, lalu kita kasih subinterface. Oh iya, dan belum ya teman-teman. Jalan 10. 22, 22, 22, 29. Ini interface G0/2 VLAN 10. Nah, lalu kita masukkan encapsulation.1q 10. IP address-nya 22.22.22.0 lalu kita masukkan interface G0/2.20 encapsulation.1q IP address-nya 33.255.255.255.255.255.255. Nah, lalu kita buka switch. Langsung aja kita terang dulu interface FA0. Interface FA0 switch port mode terang. Nah, lalu baru kita buat VLAN-nya. VLAN 10 interface FA0 switch port access VLAN 10. Lalu interface
switch for access VLAN level. Nah, lalu di sini kita tambahkan IP-nya secara statik saja. Dua dua titik 255 tadi slash berapa yang 252. Oh iya salah. Nah, ya udah, sekarang kita coba kirim pesan lagi dari sini ke sini. Successful teman-teman, berarti udah berhasil. Kita coba dari sini ke sini. Sukses ya teman-teman. Nah, teman, sekarang kita akan langsung praktekkan multi area, bukan backbone area, tapi non backbone area atau bukan area utama. Kita warnain topologinya dulu. Nah, di sini kita warnain switch for Jadi, apa sih yang harus kita lakuin di multi area ini? Jadi, kita tinggal ubah, kita lihat di router 2. Nah, di sini kan networknya 3131 area 0. Nah, kita ubah jadi area 1, teman-teman. Jadi, kita langsung aja sini nempel consti, lalu kita langsung aja net 31 kita router OSPF 1, lalu
seterusnya itu kita masukkan lagi network yang tadi 31.31.0.3 areanya ganti teman-teman jadi area 1. Nah, lalu di router 3 langsung aja sini kita tulis non-router SPF. Nah, jadi ini semua yang tadi kita SPF di sini tuh udah hilang teman-teman. Jadi kita mulai dari awal lagi. Router OSPF1 lalu network 31.31.0.0.3 area 1. 1. Areanya jadi area 1. Network 22.22.2.0. Lalu masih ada contoh 3.7 semuanya udah kita ubah jadi area 1. Nah, sekarang kita coba kirim pesan. Ini kita delete tuh. Successful ya teman-teman. Nah, untuk penambahan all SPF segitu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan BGP. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan BGP. Apa sih BGP itu? BGP adalah Border Gateway Protocol, adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar, antar autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis EGP, Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. Nah, lalu di sini ada BGP itu menentukan rute terbaik antar AS, autonomous system, lalu menentukan stabilitas. Nah, BGP itu menentukan rute terbaik antara AS, autonomous system, memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, lalu mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP, lalu mendukung kebijakan routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekadar jarak. Lalu di sini BGP itu terbagi menjadi dua, yaitu ada eBGP, external BGP antar AS yang berbeda, lalu ada eBGP, internal BGP antar router dalam AS yang sama. Nah, teman-teman, langsung saja kita praktekkan BGP. Nih, di sini saya sudah mengkonfigurasi menyalakan kabelnya, semuanya sudah.
Lalu kita langsung saja ke router 1 yang ini. Nah, di sini kita router PGP1. Nah, langsung aja di sini Nicheboard 10.10.10.2 as 2. Perbedaannya gitu teman-teman, kalau BGP ini ada konfigurasinya tuh ada Nicheboard dan remote as-nya. Nah, lalu baru kita masukkan networknya 22.22.0, masnya 255.255.255.0. 10.10.10.0, masnya 255.255.255.255.2. Lanjut kita ke router yang satunya lagi. Router BGP1 Nicheboard 1. Setelah itu networknya di sini networknya 22.22.22.0, masnya 10.10.10.10.10.10.10. Nah, teman-teman, segitu saja penjelasan BGP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.